Selamat pagi. Selamat pagi. 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 Pagi, Pak. Pagi. Pak. Pagi, Pak. Ya udah. Pagi. Oke, semuanya masih semangat ya. Jadi kali ini di hari Rabu ini Pak berganti ataupun bertukar jadwal dengan Bu Eka yang mengajar kepariwisataan. Jadi jamnya Bu Eka Pak yang mengisi, untuk besok jamnya Bapak Bu Eka yang mengisi. Seperti itu. Karena Bu Ekanya berhalangan hadir untuk hari ini karena ada kegiatan, jadi sudah diinfokan sebelumnya di grup. Ya, mudah-mudahan kalian sudah siap dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung nantinya. Nah, untuk sekarang di pelajaran public area ini, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah Pak jelaskan beberapa jenis area umum hotel, ya, area umum hotel sampai di bisnis, gitu ya. Nah, sekarang Pak akan lanjutkan. Namun sebelumnya Pak mau tahu, gitu ya, ataupun nanti Pak mau cari nilai terkait dengan pemahaman kalian terhadap area umum yang ada di hotel yang telah Pak ajarkan sebelumnya itu. Kira-kira sudah siap? Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Ya, pembelajaran kali ini tentang public area yang bertujuan ataupun tujuan pembelajaran adalah untuk mengenal lebih jauh tentang area umum yang ada di hotel, termasuk nanti kalian dapat menganalisis area umum itu sendiri berdasarkan tata letak ataupun bagian-bagian area umum, baik area umum yang ada di dalam maupun area umum yang ada di luar. Kira-kira yang pertama, ya, area umum yang ada di hotel seperti Pronopis. Ada yang bisa memberikan jawaban kenapa Pronopis dikatakan sebagai area umum? Ayo. Sudah Pak, yang angkat tangan sudah Pak ask to unmute. Silakan di-unmute. Siapa? Selamat pagi, Pak. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Nikomang Tisha dari kelas 10 HP 9. 10 HP? 9. Oke, tunggu dulu. Kenapa front office dikatakan area umum? Karena front office itu merupakan kantor depan dan karena dapat digunakan lebih dari satu orang. Dapat dilalui lebih dari satu orang. Oke. HP 9. Ada yang mempunyai pendapat ataupun nanti jawaban beda? Ada? Siapa tadi namanya? Nikomang Trisya. Nikomang Trisya. Ya, oke. Cukup baik. Ada yang lain? Enggak ada? Oke, Pak lanjutkan.
Seperti hal yang dikatakan oleh Risya, itu memang benar. Kenapa front office dikatakan sebagai area umum? Karena gitu ya, pada intinya front office merupakan jalan keluar masuknya tamu, baik yang menginap ataupun sekedar mengunjungi hotel. Jadi, tamu terlebih dahulu melakukan proses registrasi ataupun reservasi itu pada front office. Begitu juga pada saat check out, dia itu melalui front office juga. Jadi, front office itu siapa saja yang dapat mengunjungi front office? Semua orang yang akan berkunjung ke hotel, harus melalui front office. Maka dari itu, front office dikatakan sebagai area umum. Nah, tugas kalian sebagai public area attendant tetap menjaga kebersihan di area front office. Gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Apa yang disebut dengan lounge? Ya, sebutkan nama dan kelas. Saya dari AP3, ikutnya Sukerni, absen 28. 28, oke. Apa itu lounge? Adalah sebuah Lounge. Lounge adalah sebuah tempat yang ada di hotel berbintang. Biasanya dijadikan tempat untuk minum-minuman sambil bersantai. Oke. Bagus. Jadi lounge itu adalah tempat kegiatan bersantai untuk tamu, ya, sambil menikmati musik, sambil nanti membaca buku. Tetap jaga kebersihan pada area lounge. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nanti sewaktu-waktu dalam pembelajaran Pak akan mengadakan tes ataupun nanti pencarian nilai, jadi kalian tuh harus siap-siap, ya. Gunakan bahasa dan pendapat sendiri. Bisa dilihat di screen HP ataupun laptop kalian? Kalau bisa, acungkan jempol ya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin sudah di office, ya, di office. Oh, di employee area. Ingat, employee area itu adalah area karyawan bersantai ataupun istirahat. Kita akan lanjutkan ke business center. Nah, seperti yang kalian lihat, business center merupakan area yang ada di hotel yang dijadikan untuk pertemuan oleh seseorang dengan pihak lainnya untuk membicarakan masalah terkait bisnis. Ya, masalah terkait bisnis. Jadi mereka sengaja datang ke suatu hotel di mana disediakan dalam suatu hotel itu kapasitas beberapa orang untuk melakukan kegiatan istilahnya bisnis meeting, gitu ya, bisnis meeting, rapat bisnis. Jadi mereka mengadakan suatu pertemuan di hotel. Tetap nanti area yang disediakan, tersebut harus dalam keadaan bersih. Jadi kaitannya dengan public area attendant, jadi kalian tuh harus mampu menyiapkan area tersebut sebagaimana dapat digunakan untuk kegiatan pertemuan. Kira-kira dalam kegiatan pertemuan bisnis seperti ini, ya, dalam suatu area tersebut, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu yang pertama mesti ada ya meja, kursi ataupun sofa boleh. Kemudian ada screen, gitu ya, layar screen. Jadi nanti menampilkan suatu
topik pembicaraan pada screen proyektor. Tentunya nanti ada air mineral. Itu sebagai penunjang. Itu adalah complement. Artinya gratis, hal yang disediakan gratis oleh hotel. Itu complement. Itu disediakan dalam ruangan rapat membicarakan masalah bisnis. Seperti hal yang kalian lihat di layar, gitu ya. Ini di luar negeri, hotel di luar negeri seperti ini. Dari atap ataupun langit-langit, gitu ya, langit-langit ruangan, kemudian perhatikan dinding, kemudian ada meja sampai dengan di lantai. Ingat, pembersihan itu dilakukan dari atas ke bawah. Ya, pembersihan dilakukan dari atas ke bawah. Siapa tahu apa alasannya kenapa pembersihan dilakukan dari atas ke bawah? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Kenapa pembersihan dilakukan dari atas ke bawah? Adi nak mekedas-kedas tuh uling tidur ngenunan. Ayo angkarangan. Waktu ini sudah sempat Pak singgung. Oke, kalau nggak ada berarti nanti nilainya hangus. Pak tidak akan cari nilai. Oh iya, ini sudah banyak. Kita coba siapa nih? Ya, Nikomang siapa nih? 10 AP 5. Silakan. Untuk Nama dulu, nama. megah pagi Kembang Indasari Oh, Lindasari, silakan. dari untuk mencegah pembersihan 2 kali supaya kotoran yang di atas tidak jatuh lagi ke bawah saat membersihkan. Oke, untuk menghindari pekerjaan 2 kali kerja ya. Oke, bagus. Namanya siapa? Triana. Triana. Nikomang Triana Indasari. Benar? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Ke meeting room. Ya, meeting room. Pernah dengar kata meeting? Pernah ya. Meet itu bertemu, ya. Meet itu bertemu. Atau pertemuan. Jadi meeting itu penyelenggaraan suatu pertemuan, baik itu rapat, ya. Kemudian acara silaturahmi, dapat juga tergolong dengan meeting. Tapi ada topik pembahasan tertentu yang akan dibahas. Nah, sekarang meeting room. Jadi yang namanya meeting room itu adalah ruang rapat. Ya, ruang rapat, ruang pertemuan. Nah, dalam menyiapkan ruang pertemuan, kalian sebagai public area attendant, hal-hal yang perlu kalian lakukan, gitu ya, dalam persiapan tersebut, kalian harus menentukan jenis rapat, gitu ya, menentukan jenis rapat yang berlangsung. Nanti karena ada beberapa susunan ruang rapat yang berbeda. Ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk V, ada berbentuk bundar, kemudian ada berbentuk nanti seperti pameran, gitu ya. Ada nanti yang berbentuk seperti panggung. Nah, hal tersebut yang perlu kalian cermati.
kita akan lakukan format ataupun nanti bentuk ruang rapat secara umum saja, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, dalam ruang rapat ini kira-kira apa saja yang perlu kalian bersihkan, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyiapkan ruang rapat itu sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat, ada yang pertama nanti screen, ya, screen, layar proyektor. Kemudian ada meja, ada kursi, air mineral, kertas atau buku, ballpoint. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah persiapan kebersihan dari ruang rapat itu sendiri. Jadi yang mana nanti ruang rapat digunakan oleh banyak orang agar suasananya tetap adem, gitu ya. Tetap adem artinya tetap sejuk dalam ruangan. Kalian juga perlu memperhatikan air conditioner ataupun penyejuk ruangan. Kapasitas ruangan diisi oleh berapa orang. Kemudian kekuatan dari air conditioner itu untuk berapa orang juga. Karena nanti AC juga menentukan jumlah orang yang ada dalam ruangan tersebut. Biar besok lusa, pada saat nanti ruangan rapat sudah disiapkan, ternyata orang-orang yang melakukan kegiatan rapat tersebut melebihi kapasitas. Sehingga ruangan akan terasa panas. Walaupun sudah diisi beberapa AC atau air conditioner. Apa yang menyebabkan itu adalah kelebihan muatan ataupun kelebihan kapasiti ruangan. Karena sirkulasi udara tidak baik, gitu ya, berarti nanti AC-nya pun tidak dapat memberikan performa yang baik juga. Karena AC tersebut juga ada batasan-batasan. Jangan baru nanti ada perangkat AC di dalam ruangan, kalian tuh beranggapan bahwa ruangan itu akan sejuk ataupun akan dingin secara maksimal jika dapat dimasuki oleh banyak orang. Tidak, ya. Karena nanti juga perlu diperhitungkan. Maka dari itu, pada saat persiapan meeting room, ruang rapat seperti ini, yang perlu kalian tinjau adalah kapasitas orang yang akan memasuki ruangan tersebut. Sehingga persiapan seperti tadi, meja, kursi, air mineral, buku, ataupun ballpoint dapat kalian siapkan secara maksimal. Seperti itu. Itu meeting room. Gitu ya. Kemudian setelah meeting room, itu ada fitness center, ya, fitness center. Nah, fitness center atau gym. Pernah kalian dengar kata fitness center ataupun pernah dengar kata sport center? Pernah? Pernah dengar kata fitness? Pernah dengar kata sport? Pernah ya? Tahu nggak perbedaan antara fitness dan sport? Tahu perbedaan antara fitness dan sport? Atau sama? Ada yang bisa bantu Bapak? Apa itu fitness, apa itu sport? Ada? Oke, Bunga. Oke, Getut.
Ya, Halo, kedengaran Pak? ya sudah. Fitness adalah olahraga di dalam ruangan dan 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 sport adalah olahraga di luar ruangan. Maaf kalau salah, Pak. Oke, fitness adalah olahraga di dalam ruangan. Kalau sport, olahraga di luar ruangan. Futsal itu fitness apa sport? Futsal. Ya, dia di dalam ruangan apa di luar tuh? Di dalam. Berarti futsal itu fitness? Bukan. Bukan. Oke. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Desa. Desa Nyoman. Kedengaran Pak? Ya, sudah. Menurut saya, fitness center dan sport itu agak sama, tetapi fitness center lebih ke dalam, maksudnya lebih olahraga dengan satu ruangan, dan sport itu bisa di mana-mana saja. Sport itu bisa di mana-mana saja. Ya, bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Oke. Ada yang mau membantu lagi? Sport bisa di mana saja, baik di dalam maupun di luar. Berarti fitness itu dapat dikatakan sport juga. Dapat, Desa? Karena dia itu udah di dalam ruangan? Tidak. Tidak. Terus? Kalau fitness itu kayaknya lebih mengkhusus dia, Pak, alatnya. Oh, alatnya mengkhusus. Ya. Kalau sport itu tidak mengkhusus? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi alatnya itu bisa apa saja. Oh, berarti Tapi fitness tidak termasuk sport. fitness tidak termasuk sport gitu. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa membantu. Ayo dicoba aja, nggak apa-apa. Silakan curah pendapat dulu. Siapa nih nomor absen 22? Siapa dari? Oh ya, Senja. Ya, Senja menjelang malam. Bagi saya, kalau perbedaan fitness dan sport itu adalah fitness itu berarti sebuah kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Sedangkan sport itu adalah olahraga. Bisa diulang biar kedengaran sama temannya? Jadi perbedaan fitness dan sport itu adalah fitness itu sebuah kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Sedangkan sport adalah olahraga. Oke. Oke, biar tidak terlalu lama makan waktu. Yang disebut dengan fitness gitu ya, fitness center gitu ya. Itu adalah mengolah tubuh dengan sistem menjadikan tubuh bugar ataupun nanti olah kebugaran. Ya, olah kebugaran. Yang mana artinya sebelum kalian itu melakukan kegiatan olahraga dapat didahului dengan kegiatan fitness. Gitu ya. Jadi nanti yang dimaksudkan fitness di sini adalah kebugaran, fit. Ya, kondisi yang fit. Sedangkan sport, ya, sport itu adalah olah tubuh secara menyeluruh. Jadi nanti perbedaannya itu sistem fitness, gitu ya, sistem fitness ada beberapa bagian tubuh yang hanya pada saat itu diolah ataupun dibugarkan. Sedangkan olahraga pada saat melakukan suatu kegiatan olahraga, itu keseluruhan organ ataupun nanti alat tubuh itu difungsikan, dimaksudkan untuk melatih kesehatan. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa, oke. Jadi besok lusa kalau kalian tuh berkunjung ke sebuah hotel yang namanya gym dengan namanya sport center, itu akan berbeda. Mereka ataupun pada saat di hotel, ada yang menyediakan fitness center beserta dengan sport center,
Ada pula yang hanya menyediakan fitness center dan hanya menyediakan sport center. Nah, seperti contoh yang ada di Grand Bali Beach. Dina Grand Bali Beach hanya menyediakan fitness center. Tidak ada sport. Dia tuh menyediakan sport center dan menyediakan fitness center. Yang mana di Ina Grand Bali Beach terdapat lapangan golf, gitu ya. Jadi lapangan golf itu dapat dikategorikan sebagai sport center, olahraga. Kemudian yang fitness itu gym. Seperti itu. Ada pula nanti hotel yang menyediakan lapangan khusus seperti tenis. Kemudian ada lapangan sepak bola, lapangan voli. Ataupun nanti kolam renang khusus untuk kegiatan olahraga. Seperti itu. Oke, Pak lanjutkan. Setelah fitness center, itu ada salon and spa. Nah, salon and spa ini tidak asing lagi bagi kalian, khususnya yang perempuan. Yang sudah mungkin setiap 1 minggu sekali perawatan, pedicure, manicure, mandi susu, mandi sauna, hingga mandi lumpur, gitu ya. Seperti itu. Oke, bagus. Itu perawatan untuk diri sendiri. Bagus, itu dilakukan. Akan tetapi, ya yang namanya perawatan itu sudah pasti harga yang ditentukan itu lebih mahal daripada perawatan yang dilakukan di rumah. Kalau di rumah mungkin alat yang digunakan itu lebih sederhana. Kalau di salon dan spa itu menggunakan alat khusus yang mungkin kalau dibeli ya harganya itu relatif mahal. Seperti yang kalian lihat gitu ya, yang ada di layar. Kursi untuk keramas seperti ini ya tidak mungkin lah kalau kalian tuh nanti gunakan khusus untuk kalian di rumah tanpa ada kegiatan bisnis lainnya, kalian sengaja beli seperti ini, ya mubasir. Palingan keramas pakai shower ataupun keran petegahin gitu ya. Atau pakai plastik yang ditusuk, dibolong-bolongin banyak, gitu ya, itu dipakai kayak shower. Ya nggak apa-apa, yang penting ada perawatan. Ingat mandi, itu sudah cukup, dan keramas. Nah, salon and spa ini mengkhususkan bagi mereka ataupun bagi tamu yang menginap di hotel untuk melakukan perawatan. Baik nanti mempercantik diri sendiri ataupun nanti memperindah dari anggota tubuh itu sendiri. Sebelumnya siswa yang ada di sini, kelas 10 semuanya, ada yang nggak pernah ke salon? Gitu. Ada? Ya jangan yang cowok ya maklum lah, ngapain nanti. Ya kalau yang cowok sering perawatan nggak apa-apa, asal ada duit aja gitu ya, ada uang. Tapi jangan terlalu, kalau cowok nanti pakai blush on itu nggak usah ya. Cowok pakai blush on, pakai lipstick nggak usah, nanti dikira cewek jadi-jadian. Kalau yang cewek ataupun perempuan, ya pada saat kalian itu berpenampilan ke sekolah itu sewajarnya saja, nggak usah nanti berpenampilan yang terlalu menor, ya lipstick merah merona hingga silau mata melihat, gitu ya. Bulu mata cetar, bulu mata siar ini anti badai. Nggak usah ya. Ya sewajarnya saja. Nah, salon and spa. Hal yang perlu kalian cermati di sini adalah kategori dalam kegiatan pembersihan, bukan dari perawatannya kalian. Jadi kalian itu ditunjuk sebagai public area attendant, kalian mampu ya membersihkan suatu area dari atas ke bawah. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembersihan, yang mana media yang ada pada area itu. Seperti yang kalian lihat, seperti contoh ya. Di sini ada kaca.
Berarti nanti alat pembersih kaca yang kalian bawa, termasuk bahan pembersihnya. Kemudian ada kayu, berarti alat pembersih kayu. Kemudian ada porselen. Itu yang kalian cermati. Bukan nanti kegiatan merias dirinya, bukan gitu ya. Kepada kalian sebagai PA attendant masuk ke ruang salon and spa adalah bertujuan untuk membersihkan area itu, bukan membersihkan diri kalian sana. Kalian mandi, keramas gitu ya, bukan. Itu urusannya beda nanti. Gitu ya. Lanjut. Setelah salon and spa itu ada drugstore. Drugstore ya. Nah, drugstore. Drugstore bukan penjual minuman untuk mabuk, bukan. Ya, drugstore itu adalah sebuah toko yang ada di hotel yang menjual ya, ataupun menyediakan kebutuhan tamu berupa obat-obat ringan, gitu ya, Pampers, kemudian ada tisu, kemudian obat nyamuk, seperti itu. Itu disediakan di drugstore. Yang barangkali nanti tamu mengajak anak, gitu ya. Kebetulan pada saat itu tidak membawa popok bayi. Ya, mereka dapat mengambil ataupun membelinya di drugstore. Jadi sengaja nanti hotel menyediakan drugstore seperti ini. Umumnya hotel-hotel besar baru menyediakan drugstore. Kalau hotel kecil seperti resort itu tidak ada. Ya, tidak ada drugstore-nya. Hotel besar kayak ya Hyatt, gitu ya, Grand Hyatt di Nusa Dua itu ada. Oke, lanjut. Setelah drugstore itu ada arcades. Nah, ini arcades. Arcades itu adalah sebuah toko juga yang menyediakan pernak-pernik ataupun nanti oleh-oleh yang dapat kiranya nanti dikunjungi oleh tamu yang menginap di hotel, gitu ya, dapat membeli cenderamata pada toko ini ataupun di arcades itu sendiri. Jadi kebetulan nanti hotel besar tersebut menyediakan sebuah toko yang mengkhususkan diri untuk menjual pernak-pernik itu. Pak, apakah toko ini disediakan oleh hotel ataupun orang luar? Nah, toko ini bisa saja hotel yang mengelola ataupun orang luar yang sengaja menyewa. Ya, menyewa. Nanti kena harga sewa pada saat melakukan proses jual beli di hotel. Jadi mereka mengkhususkan diri menjual pernak-pernik yang ada di hotel tersebut. Tamu yang menginap di sana apabila mungkin nanti akan meninggalkan hotel tersebut ataupun meninggalkan wilayah itu seperti halnya di Bali, mereka akan pulang ke negaranya masing-masing. Ya, mereka akan mengunjungi arcades ini untuk membeli cenderamata yang dapat nanti diberikan ke sanak saudara yang ada di negara asalnya. Partisipan 146. Untuk kelas 10 masih semangat. Semangat anak-anak semua ya. Ini ada Bapak pengawas sekolah, mohon salamnya untuk hari ini. Pak akan unmute semuanya. Oke, silakan say hello. Silakan. Halo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Sehat selalu, Pak. Halo. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak.
Tetap jaga kesehatan. Ya. Tonnya nado gede sana Bayu. Siap capek ya Uyut. Ya siap. Osa. Pagi. Pagi guys. Unmute weh. Siap weh. Uyut. Jaya. Oke, itu tadi beberapa pesan yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Sekolah agar kiranya kalian tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran daring ini, tetap jaga kondisi, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Ya. Oke, Pak, lanjutkan. Bisa? Kalau bisa, silakan acungkan jempol. Oke. Oke, Pak, lanjutkan. Setelah arcade, kita akan beralih ke jenis area umum yang lain. Itu ada florist shop. Ya, florist shop. Seperti kebanyakan yang dapat kalian simak ataupun dapat kalian lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya, toko-toko bunga. Ya, sama halnya dengan toko bunga tersebut, di hotel juga disediakan florist shop yang mengkhusus gitu ya. Jadi sengaja disediakan sebuah wahana ataupun sebuah tempat yang mengkhususkan untuk proses penjualan bunga. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa di hotel ada dagang bunga gitu ya? Kenapa ada yang jual bunga? Nah, di sini, di hotel-hotel besar pada umumnya, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu banyak. Seperti halnya yang terjadi ataupun etika berlangsung seperti luar negeri, mereka yang mengunjungi sanak saudara, yang kebetulan mungkin menginap di hotel, gitu ya, menginap di hotel, ataupun nanti ada pacar, gitu ya, pasangan. Ketika itu berulang tahun, ya mereka sengaja menyisipkan hadiah bunga, ya karena nanti bunga itu berlambang sebagai keharmonisan. Ya, jadi kalian tuh jangan asal beli bunga memberikan pasangan, "Adi bang bunga pes bang engken," gitu ya. Tidak tahu makna dari sebuah bunga. "Adi bang bunga pang engken ngemang bunga pes bang," kan ada belanja yang beli pulsa gitu. Ya, bunga itu adalah lambang keharmonisan. Jadi, harapan dari pemberian bunga tersebut agar hubungan tersebut terjalin harmonis. Ya. Buat kalian yang sudah punya pasangan, ya seperti itu. Jadi, bunga itu adalah lambang keharmonisan. Pak, kalau Pak Anden ngemang coklat, engken. Ya, itu lain lagi urusannya. Itu kalian yang nanti menyikapi. Ya. Pak, tiang baju bang, nah terserahnya apa bang, itu yang jelas kalian tuh sudah ada pemberian, kalian itu yang mengetahui makna terselubung di dalamnya. Begitu pula florist, ya florist shop itu adalah sebuah toko bunga yang ada di hotel menjual khusus bunga, pemberian sebuah bunga, baik itu berupa rangkaian bunga ataupun nanti sebuah setangkai bunga. Asalkan jangan karangan bunga, ya. Oke, lanjut setelah florist shop, itu ada klinik ataupun hotel klinik. Nah, hotel klinik. Kalau di sekolah itu ada UKS, ya, usaha kesehatan sekolah. Kalau di hotel itu ada hotel klinik. Pak, kok di daerah saya tidak ada hotel yang menyediakan klinik? Ya, itu tergantung dari komitmen manajemen yang ada di hotel itu sendiri. Ya, kalau kalian berkunjung ke Visesa, ya Visesa,
itu sudah disediakan klinik. Besar atau kecilnya klinik itu tergantung dari kapasitas ruang hotel. Jadi mereka menyediakan itu tergantung dari kapasitas ruang hotel atau kebijakan sebuah hotel. Apa tujuannya penyediakan dari klinik ini sendiri? Beliwan, pamannya ya? Beliwan. 5 menit. Bensiknya. Oke, apa tujuan dari penyediaan sebuah klinik? Itu tak lain adalah untuk menyediakan jasa. Ingat, kalau di hotel itu jasa, ya. Apakah mereka itu berbayar? Iya. Untuk menyediakan jasa kesehatan bagi tamu ataupun orang lain yang menginap di hotel. Ya, menyediakan jasa. Apakah hotel klinik ini disediakan dokter? Iya, disediakan dokter, termasuk perawat, sebagaimana layaknya sebuah jasa kesehatan yang lain seperti rumah sakit. Namun, ya, kuantitinya ataupun besarannya itu tergolong jumlahnya kecil. Ada dokter 1, perawat mungkin 3. Seperti itu. Tidak secara menyeluruh seperti yang ada di rumah sakit, ada khusus spesialis jantung, spesialis bedah, nggak ada. Yang disediakan di sini adalah dokter umum. Memang khusus penanganan kepada pasien yang dari hotel tersebut menginap. Seperti itu ya. Oke, karena sudah waktu, gitu ya, Pak akan lanjutkan minggu depan untuk area-area yang lain, termasuk restoran dan bar. Lagi 2. Apa kita langsung ke restoran bar? Apa minggu depan? Karena waktu juga, jadi mohon maaf, karena Bapak yang mengajar selanjutnya itu sudah ada di dalam ruangan. Jadi kita akan lanjutkan restoran dan bar, termasuk nanti eksternal area, ya, area luar. Itu minggu depan, minggu selanjutnya, ada pertemuan selanjutnya, ya. Jadi tolong dipahami apa yang telah Pak ajarkan. Minggu depan, sama halnya pada pertemuan kali ini, kita akan mencari nilai setiap pertemuan. Jadi siap-siap, siapa yang dapat menjawab ataupun dapat memberikan komentar, itu yang akan Pak kasih nilai. Pak, kalau saya sekedar memberikan komentar, apakah saya dapat nilai? Iya, Pak kasih nilai. Itu nilai keaktifannya kalian, nilai keberanian kalian berpendapat, asalkan pendapat yang kalian ajukan itu tidak ngawur, ya. Ngomong pendapat yang jauh, yang dia kene, kau aja kena dia, ya itu tidak dapat nilai, ya. Oke, seperti itu pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Pak akhiri. Oke, tidak ada. Jadi pertemuan untuk materi ini sengaja tidak Pak simpulkan. Kita akan simpulkan terakhir nanti pada pertemuan selanjutnya setelah semua ataupun keseluruhan jenis-jenis area itu tersampaikan. Ya. Oke, karena tadi diawali dengan panganjali, mari kita akhiri dengan pramusanti. Ngiring, sinap untuk pramusanti ya. Om Santi 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 Om.